Saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres, atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Terkait adanya masyarakat yang mempertanyakan bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya Islam. Kalau Pak Prabowo membantu hewan kurban terhadap umat Islam, bagaimana dengan umat agama lainnya? Tentu kita sudah tahu, pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan, berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Dari Bapak Presiden untuk korban di Masjid Istiqlal, seperti biasa ada 1 sapi, limousin, yang bobotnya 1,3 ton. Limousin. Oh, mohon maaf, saya koreksi. Yang sapi Bapak Presiden di Istiqlal itu jenis sapi simental. Ya memang ada sih sapi semahal itu gitu ya. Cuman maksudnya ini pakai APBN gitu. Maksudnya ini yang pertama tuh gini Baraya. Kan kalau dalam fikih Islam ya, sapi itu untuk 7 orang, benar gak sih? Betul. Betul ya? Iya. Nah, kalau ini presiden itu mengatasnamakan presiden. Kalau dia mengatasnamakan presiden, tapi dia yang berarti dia pakai APBN gitu ya. Betul. Nah, berarti untuk rakyat Indonesia, berarti yang urunan tuh ke rakyat Indonesia kan? Iya. Sebenarnya. Nah, jadi 1000 sapi itu, berapa? 1093. Iya, 1093 sapi itu sebenarnya tidak bisa untuk untuk 280 juta rakyat tuh nggak bisa. Itu fikihnya nggak masuk itu. Jadi Pak MUI itu Anda itu justru malah membenarkan yang begini gitu. Nah ini kan kacau gitu ya. Jadi nggak bisa. Terus kalau misalkan ini adalah untuk pribadi, karena ditulis sapinya tuh Prabowo gitu, sumbangan Prabowo gitu kan. Nah berarti itu atas nama pribadi. Nah kalau atas nama pribadi pakai APBN itu judulnya korupsi. Nah. Kan, walaupun korupsi. Nanti dibagikannya untuk rakyat Indonesia, ya iya dibagikannya untuk rakyat Indonesia, tapi kan ini judulnya adalah dari Prabowo gitu, sapinya tuh dinamain Prabowo, sama seperti bansos. Bansos itu dari negara, tapi kalau ditulisin bansos dari Gibran pakai APBN, nah itu korupsi sebenarnya, karena itu menggunakan menggunakan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat, tapi mengatasnamakan individu, itu mengatasnamakan pribadi. Nah, ini yang sebenarnya kacau tuh. Jadi MUI, saya tuh baca kemarin tuh penjelasan dari MUI itu, oh iya boleh, karena di zaman Nabi juga katanya, menurut dalil-dalil yang sahih, emang
seorang amir, seorang pemimpin itu boleh menggunakan Baitul Mal untuk berkurban. Nah, begitu kan. Nah, MUI itu gagal paham untuk memahami bahwa di zaman dulu sistem pemerintahannya itu bukan demokrasi, walaupun masyarakatnya demokratis, tapi sistem kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan absolut. Gitu kan. Nah, Iya. karena kepemimpinan absolut kayak monarki dan lain-lain itu tuh ada hukum bahwa apapun yang ada di negara itu adalah milik dari pemimpin, milik dari raja. Itu memang aturannya seperti itu. Sedangkan kalau republik, nah seperti Indonesia, republik representasi publik lah bahasa paling mudahnya. Iya. Jadi negara ini tuh milik rakyat, bukan milik individu, bukan milik orang. Maka Baitul Mal alias APBN itu tuh milik rakyat. Jadi harus dipahami itu, Bapak yang suka bikin fatwa MUI, tapi Aduh, kacau ini. saya tuh sering bingung bikin fatwa, tapi selalu ngikutin Kemauan dalil di pemerintah. zaman itu, tapi gak sesuai dengan konteks zamannya. Kan fikih itu dalil ditambah konteks zaman gitu. Betul. Kalau gak ada konteks zaman, ya gak usah ada fikih. Gitu. Iya. Imam Syafi'i kenapa bikin fikih? Imam Ahmad bin Hambal kenapa bikin fikih? Ya karena zaman berubah. Orang bertanya yang sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, kan begitu. Betul. Nah, karena zamannya berubah. Ini zamannya sudah berubah kayak gini, tapi dia masih mengikuti zaman dulu. Misalkan bahwa Amir juga begitu, ini juga begitu. Nah, tapi gak lihat konteks zamannya. Nah, ini kacau luar biasa. Ini Bapak-Bapak MUI, saya mohon maaf ya. Bukan menggurui, bukan apa. Walaupun saya guru. Ya, tapi coba dibikin konteksnya sesuai dengan zaman. Jadi jangan sampai orang-orang tuh jadi makin curiga mentang-mentang diiming-imingi gedung 40 lantai di Bundaran HI. Nah, jangan jadi seperti itu, jangan jadi ada fitnah gitu. Jangan membenarkan semua perkataan dari pemerintah dan sebagainya. Kan ulama tuh harusnya ada di atas pemerintahan karena dia tuh adalah orang yang menghubungkan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Jadi dia tuh harus ada di atas, jangan di bawah. Betul. Nah, ini karena sekarang ulama kayaknya sering diundang gitu, masa bukan kita yang Iya. pemimpin kita yang datang ke ulama gitu. Betul. Sekarang jadi diundang terus maksudnya. Betul, pas Itu zaman Pak jadi Prabowo itu gimana diundang gitu ya? terus. Kalau zaman Pak SBY itu saya mohon maaf, Pak SBY itu sampai bikin pengajian kan, pengajian Iya. istana gitu. Jadi ada ulama yang diundang memang, tapi dia yang bikin pengajian dan Pak SBY-nya ikut ngaji di situ gitu. Nah, tapi kalau ini diundang di briefing. Iya. Jadi Kayak- masuk istana di briefing. Ya kayak MUI itu beda. Awalnya dulu tuh menolak ikut gabung BOP. Nah, Iya. setelah gabung ya kita tunda dulu, kita lihat dulu. Nah, Kan? itu Jadi aduh. itu gimana ya, Guru? Jangan gitu. Saya tuh salah satu ulama yang inspiratif buat saya itu adalah Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Oh gitu. Kenapa tuh, Guru? Itu. Nah, Imam Malik tuh dia tuh ulama pernah ngegebrak meja marahin khalifah. Karena apa itu, Guru? jadi pertama gini. Siapa? Nah, ada Al-Mansur. Al-Mansur itu adalah khalifah Abbasiyah yang kejamnya luar biasa, Kang. Kejamnya. Ada orang nagih utang, Iya. pancung, Kang. Gitu. Kejamnya luar biasa, pokoknya dia kejam banget. Nah, tapi dia tuh dapat hawar-hawar berita bahwa ada seorang ulama di Madinah yang keren banget gini gitu kan. Nah, akhirnya Al-Mansur itu ngundang kepada Imam Malik, yuk kita datang ke istana di Baghdad. Iya. Gini. Terus kata Imam Malik tuh jawabannya gini, ilmu tuh didatengin bukan mendatengin. Nah, itu gitu dia, kan? betul. Saya tuh di sini tuh bukan ulama gimana gitu. Saya tuh di sini tuh cuman baca Quran, baca hadis. Saya tuh hanya ngajarin itu doang, Quran sama hadis, gak ada yang lain gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya yang baca Quran dan baca hadis diundang ke istana yang datang ke sini. Betul. Kayak gitu kan? Iya. Nah, siapa yang butuh gitu? Kan? Nah, itu. Bahasa kita siapa yang butuh? Nah, itulah ulama yang punya integritas. Iya. Jadi itu ulama yang ada di atas. Bayangin itu dihadapkan pada seorang pemimpin yang gampang sekali menumpahkan darah, tapi berani segitunya. Iya. Terus zaman berubah. Ada khalifah yang jauh lebih baik lagi, tapi tetap kejamnya luar biasa. Tapi ini jauh lebih baik, ini lebih adil. Harun al-Rashid. Nah, iya. Harun al-Rashid itu cerdas, baik banget, bijak banget, tapi dia adalah khalifah pertama yang nyimpen tempat pemenggalan kepala tuh di sebelah singgasananya. Oh iya. Iya, jadi singgasana raja nih. Betul. Nah, di sebelahnya tuh tempat pemenggalan. Wah. Jadi orang tuh gak ada yang berani sama dia tuh.
Nah, tapi pernah satu kali dia tuh mau ngundang Imam Malik. Iya. Wah, nanti takut dimarahin. Akhirnya dia yang datang ke Madinah. Oh gitu. Dia yang datang ke Madinah. Pas dia datang ke Madinah tuh, dia ikut pengajiannya, ngobrol sama wazirnya. Ya biasa kan kalau Iya. kita itu, gebrak gitu. Pergi lu. Imam Malik itu. Iya, Imam Malik nyuruh Nyuruh Harun Ar-Rasyid. al-Rasyidnya pergi gitu. Ah, Kamu tuh nggak ngehargain pengajian, saya lagi baca Quran. Ketika saya lagi baca Quran, kalian semua tuh diam gitu. Ketika saya baca hadis, kalian semua tuh diam gitu. Itu dimarahinnya tuh sampai segitunya, Kak. Oh gitu. Itu khalifah yang tukang menggal orang tuh. Langsung ciut. Ciut. Nah, ya Dalam hal ini berarti saya tuh misalkan nggak dan dia tuh kan ngebela sesuatu yang benar gitu. Iya. Jadi Imam Malik tuh ngebela yang benar gitu kan. Bukan berarti marah-marah ke presiden karena urusan pribadi, bukan, tapi karena ini. Dan Malik tuh kan memang sangat setia kepada pemerintahan, sama pemerintahan yang manapun dari mulai Al-Mansur sampai Harun al-Rasyid tuh setia gitu. Cuman maksudnya beliau tuh kalau misalkan urusan pribadinya ya oke gitu, tapi kalau misalkan urusannya ilmu, urusannya Quran dan hadis, beliau tuh bisa sampai segalak itu. Nah, jadi ya nggak harus gitu juga, cuman maksudnya bisa nggak sih ulama-ulama zaman sekarang tuh menunjukkan integritas gitu. iya benar. Jadi bahwa beliau tuh bisa mengapresiasi pejabat, presiden dan sebagainya, tapi juga sebaliknya bisa mengkritik mereka gitu. Nah, di Indonesia tuh susah yang kayak gitu tuh. Iya. Gus Dur tuh di hadapan Pak Harto tuh bisa kayak gitu ya. Kadang-kadang apresiasi tapi kadang-kadang juga mengkritik gitu kan. Pernah ngatain Soeharto bodoh gitu. Iya. Itu sama halnya kayak yang sekarang gak sih, Guru? Nah, Kalau iya yang kayak kalau gitu. yang sekarang tuh saya tuh nggak pernah MUI itu mengkritik pemerintah tuh kayaknya nggak pernah gitu. Adem-adem aja gitu. Kayaknya sih. Kalau Kang Habib yang sebelah, Nah, kalau Kang Habib itu banyak mengkritik, tapi kritikannya itu bukan kritik pada kebijakan, tapi kritik pada pribadi dan masalah-masalah pribadi gitu. oh gitu. Iya, jadi Maksudnya dia kayak dia kadang ngeritik iya, terus nanti kadang-kadang puji iya gitu. iya kalau ya itu coba misalkan ya Pak Habib Rizik yang sekarang pertama kita apresiasi kalau beliau memang mengkritik di satu sisi dan kemudian mengapresiasi di sisi lain. Iya. Tapi coba kita lihat misalkan ya ketika Pak Prabowo itu berkata bahwa kabur aja Nah, itu. ke Yaman, itu marahnya luar biasa kan? Iya. Marahnya luar biasa. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo-nya yang tidak begitu, saya dukung Prabowo Subianto. Iya, itu. Artinya apa? Pelin-pelan. Bukan. Lah apa? Artinya dukungan enggak. Jadi gini Kang, bukan pelin-pelan. Kalau kita tuh di satu sisi kadang-kadang mengapresiasi presiden, di sisi lain kita mengkritik presiden, itu tuh bukan pelin-pelan. Tapi itu tuh berarti sesuai dengan kebijakan. Jadi kalau presiden baik ya kita apresiasi. Iya. Nah, Pak Presiden kita puji soal bahwa beliau itu bisa menciptakan ketahanan pangan nasional yang luar biasa, ketahanan energi yang luar biasa gitu. Misalkan kita kita setuju itu. Oke, gitu. kita setuju. Kita apresiasi. Tapi kalau misalkan makan bergizi gratis nah dan seterusnya ya kita kritik dan seterusnya. Nah, itu kan kebijakan publik. Yeah. Nah, tapi kalau Pak Habib dan teman-teman itu kalau urusan pribadi dan golongannya. Jadi kalau kelompoknya golongannya dianggap diserang itu marah. Pak Habib sampai sekarang tuh marah-marah soal apa? Peristiwa KM50. Ya perjuangannya di situ aja gitu. Karena itu adalah urusan kelompoknya, golongannya saja gitu. Nah, jadi kalau misalkan urusannya pribadi ya dia maju. Kalau atau misalkan ya ini tuh asobiah disebutnya. Yang NU secara umum juga nampak kemarin pas misalkan siapa yang berani menghina Kiai NU gorok. Nah, itu. Ya harusnya itu kalau itu tuh perjuangan kita tuh pada sesuatu yang kita anggap benar, bukan pada kelompok. Kalau kelompok tuh udah asobiah. Itu adalah salah satu dosa yang besar sekali di agama Islam itu. Karena Islam itu tumbuh di awalnya itu dari pertentangan asobiah kan antara Aus dan Hajraj gitu kan, antara Muhajirin dan Ansor gitu. Makanya Nabi itu sangat mewanti-wanti jangan pernah ada asobiah. Asobiah itu adalah fanatik kelompok, fanatik golongan. Nah, ini justru malah orang-orang tuh sekarang cuman kami yang ahlu sunnah wal jamaah misalkan, cuman kami yang gini, asobiah semuanya tuh.